Namun saat ia ingin berlatih, Wang Sheng dicegat oleh beberapa orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi saat ingin menyerang Wang Sheng, mereka dihentikan oleh Song Tian yang berlagak perhatian dengan keadaan Wang Sheng. Namun di balik itu semua, ternyata ia hanya menghina Wang Sheng yang memiliki roh Yuan lemah. Tak berhenti sampai di situ, ia malah menyuruh Wang Sheng agar menjadi bawahannya untuk menjaga peternakan ayamnya, anjing, dan merawat si babi. Yang mana itu semata-mata hanya untuk menjatuhkan martabat Wang Sheng di hadapan Song Yan. Di situ Wang Sheng terlihat tenang dan menerima tawarannya tersebut. Namun sepertinya Wang Sheng mempunyai niat pembalasan tersendiri. Dan benar saja, ketika malam harinya Wang Sheng menyelinap di kediaman Song Tian yang sedang tertawa karena telah merendahkan Wang Sheng sebelumnya. Dan malam itu juga Wang Sheng melancarkan aksinya untuk melakukan pembalasan dengan mengerjai Song Tian. 天泽少爷，该用早膳了。天泽少爷，快把他们弄走！ Beberapa hari berlalu dan kini ia mulai fokus untuk berlatih secara diam-diam di dalam hutan. Ia juga memakan pil pemberian Song Yan. Harap-harap itu akan membantu pelatihannya. Ternyata roh Yuan yang direndahkan itu tak seburuk apa yang difikirkan. Bahkan ia bisa meningkatkannya secara perlahan-lahan. Akan tetapi ternyata hanya beberapa jam saja di sana, rupanya sama dengan 3 hari di dunia nyata. Dan Wang Sheng terkejut dengan hal itu. 老杨，过去多久了？70小时44分。修复着元魂，还真是花时间啊。 Di sisi lain, rupanya pembunuh Dai Huan sebelumnya diketahui oleh para tetua keluarga. Jadi keluarga Dai dan keluarga Song mencap Wang Sheng sebagai buronan. Dan kini ia dikejar oleh sekelompok orang yang berperingkat tinggi yang mengincar dirinya. Hingga mereka menemukan barang milik Wang Sheng. Karena mereka tidak tahu apa yang di dalam barang itu, membuat mereka menjadi penasaran. Hingga pada akhirnya itu adalah jebakan buatan Wang Sheng yang mampu meledak. Mereka mengalami kekalahan. Namun ada satu orang yang masih bisa melawan. Ia adalah seorang ketua kelompok tersebut. Akan tetapi lagi-lagi Wang Sheng mengalahkannya dengan sangat cepat. Di situ ia juga bertemu dengan seorang gadis yang bernama Gayao. Ia adalah seorang pengembara miskin yang mencoba bertahan hidup sendiri. Melihat kekuatan Wang Sheng, kini ia sangat mengagumi Wang Sheng dan ingin menjadikannya sebagai guru. Namun di situ Wang Sheng malah mengusirnya dan meninggalkannya begitu saja. Malam harinya, saat Wang Sheng mempersiapkan peralatannya, ia diberi sinyal bahwa seseorang sedang mendekat. Namun saat Wang Sheng sangat waspada, ternyata itu adalah Gayao. Yang rupanya ia tetap memaksa agar dirinya bisa menjadi murid Wang Sheng. Dan di situ ia mengakui bahwa dirinya hebat dalam penyelidikan, yang pastinya sangat membantu pekerjaan Wang Sheng yang tidak tahu dunia tersebut. Namun Gayao takjub dengan cincin yang dimiliki oleh Wang Sheng dan memberitahunya bahwa itu adalah cincin yang berharga, bekas pemberian si pengemis sebelumnya. Dan itu sangat berguna untuk menyimpan semua benda besar maupun kecil. Melihat dari kesungguhan Gayao, Wang Sheng pun pada akhirnya mau menerimanya sebagai seorang murid. Namun saat seperti itu, Wang Sheng mendeteksi bahwa ada sekelompok orang yang sedang mengepungnya. Dan benar saja, tak lain dan tak bukan itu adalah kelompok Song Tian yang sangat ingin membunuh Wang Sheng karena perbuatan Wang Sheng sebelumnya yang menghina dirinya. Hingga tibalah mereka di tempat persembunyian Wang Sheng. Namun rupanya di halaman rumah tersebut sudah dipasang jebakan oleh Wang Sheng. Terlihat di situ Wang Sheng sudah lumayan jauh dari rumah tersebut dan nampak juga ia sedang mempersiapkan jebakan yang lainnya. Akan tetapi mereka masih terus mengejar jejak dari Wang Sheng. Sampai suatu ketika mereka melihat jebakan lagi dan mereka mengetahuinya.
Hal itu membuat mereka meremehkan jebakan Wang Sheng karena terlalu mudah. Namun setelah melewati jebakan itu, salah satu anak buah Song Tian terkena perangkapnya yang terlihat sangat kesakitan. Bukannya ditolong, ia malah ditinggalkan begitu saja oleh mereka. BTW, jebakan yang sebelumnya mudah ditebak memang sudah direncanakan oleh Wang Sheng yang ia sebut sebagai pengalihan. Lanjut, mereka terus mengejar hingga Song Tian menemukan sebuah tali yang terhubung langsung dengan sebuah kayu besar dan runcing di sana. Song Tian pun mengambil jalan sebelah kiri untuk menghindari jebakan tadi. Namun, lagi-lagi ternyata ada sebuah tali lagi di sekitar tanah yang membuat salah seorang lagi terhempas. Wang Sheng! 起码3个人中了师傅的招。是2个。 Mereka masih ngotot untuk mengajar Wang Sheng dan juga masih belum saja jerah. Hingga tibalah ia di sebuah pohon yang nampak ada sebuah tulisan di sana. Seorang anak buahnya ingin memeriksanya. Namun Song Tian seolah-olah ia tahu jika mereka mendekati pohon tersebut maka pastilah ada jebakan lagi. Jadi karena keadaan di sana gelap, Song Tian memutuskan untuk membakar dedaunan di sana dan yakin ia kali ini tidak dibodohi lagi. Lalu nampaklah pohon yang bertuliskan jangan dibakar. Yang ternyata Wang Sheng tahu itu akan dibakar yang memicu bom besar tersebut. Kemudian karena terbawa emosi, Song Tian malah menginjak jebakan lagi. 又踩到陷阱了！王胜！咱们还追吗？ Bukannya menyerah, Song Tian semakin marah dan tetap mengejarnya untuk bisa membunuhnya. Saking emosinya, ia tidak melihat jalan lagi. Song Tian pun termakan jebakannya lagi, yang mana hal itu benar-benar bisa membunuhnya. Namun beruntung ia diselamatkan oleh anak buahnya. Untung sempet tuh, kalau nggak hilang tuh pala. 师傅，你说他们5招全中，就真的能回头吗？没想到师傅还有第5招。守株待兔。有只老鼠。 Setelah jebakan itu, mereka tidak berani lagi mengejarnya dan kewalahan menghadapi jebakan dari Wang Sheng. Kena mental pastinya. Kita beralih ke bebeknya Wang Sheng, di mana Song Yan sangat merasa bersalah telah membawanya ke keluarga Song, bahkan juga memintanya untuk menjadi tunangannya. Namun tiba-tiba, 宋元， 你没事吧？受没受伤？我听说现在很多人在追。你没事就好。 Wang Sheng pun memperlihatkan seberapa meningkatnya roh Yuan di dalam diri Wang Sheng. Song Yan sangat terkejut mengetahui ia sudah memperbaiki roh Yuan tersebut, yang mana normalnya bisa membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan tuh. Membuat Wang Sheng begitu menakjubkan. 你真令人不可思议。 Selanjutnya kemunculan Wang Sheng dilaporkan kepada kakak Song Yan yang merupakan seorang patriark di sana. Lalu muncullah tetua besar keluarga Song lewat perantara burung. BTW kalau bingung patriark itu apa, jadi ibaratnya tuh seperti camat di tempat kita. Sedangkan tetua besar adalah gubernurnya. Ya kira-kira seperti itulah. Lanjut. Di sana mereka membicarakan Wang Sheng. Pak Camat di situ mengatakan bahwa Wang Sheng adalah orang yang spesial dan tentunya berpotensi. Namun tetua besar bodoh amat dengan hal itu dan terus menyuruhnya menyingkirkan Wang Sheng karena telah membunuh tuan muda keluarga Dai di video sebelumnya. Nampaknya keluarga Song tak berkutik terhadap keluarga Dai. Dan pada akhirnya sepertinya mereka berencana membunuh Wang Sheng sekali lagi.